transportasi di dunia kita. Dan salah satu fasilitas yang ada di bandara itu adalah seperti ini, kursi roda ini untuk orang-orang yang membutuhkan ya, Syah? Iya, tidak hanya di bandara, tapi di Amerika itu sangat memperhatikan kebutuhan orang-orang yang disabel, orang-orang yang sakit juga. Dan anjing pun dikaryakan untuk membantu mereka yang tidak bisa beraktivitas sendiri, ya, menjaga gitu ya. Betul, makanya di tempat publik itu sering sekali kita menemukan anjing-anjing kok bisa masuk ke mall, ternyata sedang bertugas untuk mengawal atau memang menjaga orang-orang yang membutuhkan ya, Syah? Iya, dan mereka adalah anjing-anjing yang memang sudah dilatih dengan sangat baiknya sampai beberapa dari anjing-anjing itu bisa ikut parade pelantikan Presiden Obama. Keren ya? Keren sekali. Sejak berumur 10 tahun, Caroline selalu ditemani Sagen yang khusus dilatih untuk membantu manusia. Caroline menyandang cerebral palsy yang mengganggu fungsi wicara dan motoriknya. Sudah 9 tahun, Sagen membuat hari-hari Caroline lebih bahagia. He's my best friend. Sebagai service dog, Sagen menguasai lebih dari 60 macam perintah, seperti membantu Caroline mengambil barang, mencopot kaos kaki, atau mengambil sendiri tali kekangnya. Anjing ini telah meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian Caroline. Since Caroline's had Sagen, her personality has really been able to blossom. She was very shy, but once she got the dog, she was proud to have him sitting next to her and more comfortable going out into public settings. And it's just really changed her life completely, I think. Menurut Caroline, kalau Sagen berada di sisinya, orang akan merasa lebih nyaman menghampirinya. Untuk berkomunikasi, ia menggunakan iPad dengan aplikasi khusus. Tak jauh dari tempat Caroline tinggal, bocah 11 tahun ini mengajarkan sejumlah perintah dasar ke Shiloh, seekor calon anjing pemandu. Shiloh termasuk yang khusus dibiarkan oleh organisasi nirlaba Canine Companions for Independence untuk nantinya dipinjamkan kepada warga berkebutuhan khusus secara gratis. Umur 2 bulan, anak-anak anjing ini dikirimkan ke relawan seperti Bobby untuk dirawat dan dilatih. Bobby sering membawa Shiloh ke sekolahnya untuk latihan sosialisasi. When I tell her to sit, she'll sit halfway and see if you'll give her a treat. But and I tell her to sit all the way and then she'll sit. Girl, Shiloh. I feel like it's a good experience to have a dog in our classroom because we all sometimes take turns taking her outside and telling her words to teach her how to do stuff. Saat berumur 1,5 tahun, anjing-anjing ini meninggalkan relawan perawatnya untuk mengikuti pelatihan lanjut di kampus-kampus CCI. Hanya 40% di antara mereka yang akan lulus menjadi anjing pemandu. Sisanya seringkali diadopsi oleh mantan pengasuh. Saat parade pasca pelantikan Presiden Obama yang lalu, Caroline, Sagen, serta 135 orang dan 50 anjing lainnya ikut serta. Caroline berharap lewat penampilan mereka pada parade tersebut, warga akan lebih menghargai lembaga-lembaga nirlaba seperti CCI yang memberikan fasilitas kepada warga difabel secara gratis. Dari The Plains, Virginia, tim VOA. Nah pemirsa, kalau tadi kami berdua berada di dalam airport BWI, sekarang kami berada di luar di parkiran airport, tapi bukan BWI lagi. Bukan, kita sudah kembali ke Washington DC. Ini adalah Washington National Airport atau yang beberapa tahun lalu namanya ditambahkan, sedikit diganti menjadi Reagan National Airport berdasarkan Presiden Amerika Ronald Reagan. Ceritanya kita berdua ini mau piknik, habis tadi beli makanan sushi kita bawa, kita pulang, kita mau makan di sini. Iya, karena di sini suasananya tempat parkirnya enak. Sebelahnya ada sungai Potomac ya, yang tahun 2003 pernah meluap akibat Hurricane Isabel. Itu hebat juga, sama kayak Sandy kemarin, sampai DC itu banjir. Wah, ngomong-ngomong soal Sandy, di New York tuh masih terkena dampaknya. Terutama tempat-tempat yang biasanya itu terbuka buat turis jadi ditutup. 50 juta lebih wisatawan mengunjungi New York setiap tahun untuk menikmati gemerlap, glamor, dan pemandangannya. Mereka membayarnya dengan memberikan pemasukan sekitar 55 miliar dolar kepada kota ini. Namun, badai Sandy Oktober lalu membawa dampak signifikan terhadap sektor pariwisata. There was a lot of hesitation before coming here. I planned it a long time ago and I thought I'm not going to come. But as days went by, I didn't want to give it up. Mayoritas penonton pertunjukan Broadway berasal dari luar kota. Penjualan tiket tahunan mencapai 1 miliar dolar. Saat panggung pertunjukan ditutup selama 3 hari akibat Sandy, yang merupakan rekor penutupan terlama, industri ini kehilangan 8 juta dolar hanya dari penjualan tiket.
Menurut Liga Broadway, saat Broadway ditutup, kota New York bisa dibilang mati. I think it's because the show must go on isn't just a catchy phrase. It is at the core and the heart of everyone that works on Broadway, whether it's the usher, the actor, the stagehand, the producer. Everyone feels the most incredible responsibility to be up and on with the lights on. Badai ini tak hanya membuat frustasi warga kota, namun juga wisatawan. They couldn't go anywhere. Nothing was open. They couldn't shop. They couldn't visit the sites. So many of them just stayed in their hotel rooms. Kapal Circle Line yang mengelilingi Manhattan merupakan pilihan wajib bagi banyak turis. We had water up almost 2.5 meters on top of the pier, wiped out electrical systems, computer systems, and took us several days to pull all that back together. Pada hari pertama beroperasi kembali, Circle Line membawa 12.000 pengunjung berlayar melihat berbagai landmark kota. We had a slight nightmare, but we're back on our foot. We know America is fantastic for everything bouncing back. Di sejumlah wilayah yang tak terlihat oleh umumnya turis, ribuan warga New York masih merasakan dampak Sandy. Hingga kini, ratusan warga masih mengungsi akibat kehilangan tempat tinggal. Tapi New York tak berhenti bersenandung. Semangat dan tekad untuk bangkit kembali merupakan kunci yang membuat New York selalu bertahan walaupun berkali-kali ditempa cobaan. Dari New York, tim VOA. Kita sudah menemukan tempat yang pas buat makan siang. Nanti kita ke sana ya, karena enak pemandangannya pesawat tinggalannya. Keren ya di sini ya, bisa melihat pemandangan sambil makan dan sambil sahabatnya kita melihat liputan kami yang berikutnya. Tapi tentunya setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di dunia kita.